Halo siswa kelas 12. Hari ini kita memasuki materi yang pertama di kelas 12. Nama materinya adalah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Bahan Alkitab yang mendasari materi ini terambil dari Mazmur 133 dan juga 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Apa yang kita pahami mengenai demokrasi dan hak asasi manusia? Tentunya kedua hal ini sudah tidak asing lagi kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dua hal ini tidak terpisah dari kehidupan kita baik secara pribadi maupun secara kelompok ataupun dalam kehidupan sosial. Mari kita belajar tentang pengertian demokrasi dan HAM. Yang pertama, pengertian dari hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak ini adalah hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah yang memberikan kehidupan, dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Yang kedua adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya, pemerintahan dari dan oleh dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyatlah yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang berhak untuk memutuskan segala sesuatu, bukan di dalam diri hanya satu orang saja, tetapi rakyatlah yang memiliki kendali penuh. Suara rakyatlah yang memiliki kekuasaan. Berikutnya, kita akan belajar tentang macam-macam hak-hak asasi. Ada 3 hal. Yang pertama, hak warga negara, yang mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, hak untuk mendapat privasi, hak untuk berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, tanpa tekanan, memeluk dan melaksanakan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa paksaan, dan hak untuk berkumpul dengan rasa damai. Yang kedua adalah hak-hak politik, yang mencakup hak untuk berserikat, hak untuk membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum atau pemilu, hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hak-hak ekonomi dan sosial, yang mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ada 2 unsur penting yang tercakup dalam HAM atau hak asasi manusia, yaitu persamaan dan kebebasan. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan untuk terciptanya hak asasi manusia, yaitu kebebasan dan juga persamaan. Demikian juga dengan demokrasi. Jadi ketika hak asasi manusia ditegakkan, lalu terwujudlah demokrasi. Setiap orang memiliki hak yang sama, memiliki persamaan, memiliki kebebasan, sehingga terciptanya hak asasi manusia dan demokrasi. Demokrasi dan HAM itu bersifat universal. Artinya adalah, baik demokrasi maupun HAM dapat diterima dan berlaku di seluruh belahan dunia. Nah, apakah dengan demikian pelaksanaan demokrasi dan HAM berlaku tanpa batas? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena dalam mewujudkan demokrasi dan HAM, juga ada kewajiban asasi yang membatasi kita. Ada hukum yang mengatur
norma-norma dan batasan-batasan yang ada, sehingga demokrasi dan HAM yang dimiliki oleh setiap manusia tidak semena-mena dan tidak mengganggu hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini juga tertulis dalam Universal Declaration of Human Rights dalam pasal 29 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum semata-mata untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban masyarakat, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2, yaitu yang membahas tentang batasan hak asasi manusia. Nah, lalu bagaimana demokrasi dan HAM jika kita tinjau dari sudut pandang Alkitab? Allah menciptakan manusia dan mengaruniakan kehidupan sebagai hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Sebagai makhluk yang mulia, ciptaan Allah, manusia memiliki hak untuk diterima dan dihargai dimanapun ia hidup. Nah, implikasi dari prinsip ini adalah semua manusia dari berbagai latar belakang memiliki hak untuk diterima, hak untuk dihargai, dan hak untuk menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan Allah bagi setiap manusia. Nah, di dalam Alkitab, kita tidak akan menjumpai praktik hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun di situ kita bisa menemukan benih-benihnya. Secara tidak langsung atau secara tersirat, sebenarnya hak asasi manusia dan demokrasi juga dibahas di dalam Alkitab. Seperti penghargaan terhadap kehidupan atau nyawa seseorang. Dan perintah-perintah agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Nah, meskipun Alkitab menulis tentang manusia yang dianugerahi kehidupan dan berhak menjalani kehidupan, namun Alkitab juga menulis tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan terhadap sesama manusia. Berbagai bagian dari Alkitab menulis bagaimana manusia memperlakukan sesamanya secara tidak adil, yaitu dengan menindas, memeras, dan merampas hak mereka. Itu semua tertulis dalam Yeremia 22 ayat 13-19, Yesaya 1 ayat 10-20, Amos 5 ayat 7-15, dan 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Nah, pada bagian yang lain juga dari Alkitab digambarkan betapa indahnya masyarakat yang hidup bersama tanpa saling menyakiti. Di dalam Mazmur 133 berbicara tentang sesuatu masyarakat yang hidup rukun sebagai saudara seiman. Nah, masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mereka tidak akan saling menekan, saling menindas, memeras, apalagi menganiaya. Nah, menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Ya, sudah tentu, karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik. Konflik atau perbedaan pendapat akan mereka selesaikan dengan baik. Kepada masyarakat seperti itulah, Tuhan Allah akan melimpahkan berkat-Nya. Mengapa demikian? Jika Mazmur 133 berbicara tentang masyarakat yang hidup rukun, maka kitab 1 Raja-Raja pasal 21 berbicara tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Nah, para siswa sekalian, berikutnya kita akan belajar tentang sejarah singkat demokrasi dan HAM. Demokrasi dan HAM dimulai dari kesadaran akan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215, tepatnya di Inggris. Sebuah piagam yang dikeluarkan di Inggris guna untuk membatasi monarki kekuasaan absolut sejak masa Raja John. Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia. Menyusul lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689,
yaitu undang-undang yang dicetuskan dan diterima oleh Parlemen Inggris yang isinya mengatur tentang kebebasan memilih dan mengeluarkan pendapat. Nah, undang-undang ini dipercaya mendorong lahirnya negara-negara demokrasi, persamaan hak dan asasi, dan juga kebebasan. Pada perkembangan kemudian, di Amerika juga lahir Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan yang mempertegas bahwa kemerdekaan itu ialah hak sejak manusia lahir, sehingga tidak logis apabila setelah lahir justru manusia terbelenggu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana hak-hak lebih rinci dilahirkan dari dasar the rule of law. Hak-hak ini dikenal dengan liberté atau kebebasan, égalité atau kesamaan, dan fraternité yaitu persaudaraan. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1941, Presiden Amerika Serikat yaitu F.D. Roosevelt, dia berpidato di depan Kongres Amerika dan mengemukakan 4 kebebasan yang dikenal dengan Four Freedom. Adapun 4 kebebasan tersebut yaitu yang pertama, bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat atau freedom of speech and expression. Yang kedua, bebas memilih agama, freedom of religion. Yang ketiga, bebas dari rasa takut, yaitu freedom from fear. Serta yang keempat, bebas dari kekurangan dan kelaparan, freedom from want. Pada saat pidato tersebut disampaikan, masyarakat dunia berada dalam bayang-bayang kehancuran karena akibat dari Perang Dunia yang Kedua. Ada beberapa peristiwa menyedihkan yang terjadi, yaitu pembunuhan banyak umat manusia serta penghancuran berbagai tempat di dunia. Pembantaian etnis Yahudi oleh Nazi di Jerman di bawah pemerintahan Adolf Hitler. Perang Dunia II telah meninggalkan bekas-bekas yang pahit bagi sejarah umat manusia, yaitu penghancuran terhadap tatanan masyarakat serta pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Nah, belajar dari kepahitan itu, pada tahun 1948, bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk memberlakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, kesepakatan itu ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di New York pada tahun 1948. Piagam hak-hak asasi manusia tersebut berisi 30 pasal di antaranya yang mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan diri, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapatkan suatu kebangsaan, bebas memeluk agama, dan bebas untuk mengeluarkan pendapat. Hampir di seluruh dunia, berbagai elemen bangsa pernah mengalami kepahitan akibat penindasan dan kehilangan hak-hak sebagai manusia. Perkembangan kesadaran demokrasi dan HAM semakin meningkat seiring dengan terjadinya berbagai perubahan dunia. Menjelang Perang Dunia Pertama dan setelah Perang Dunia Kedua, secara global muncul kesadaran demokrasi dan HAM bersamaan dengan upaya menghancurkan kolonialisme atau penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad. Nah, termotivasi oleh kesadaran demokrasi dan HAM, maka para pejuang mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka semua memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang. Tentu saja gerakan ini ditentang oleh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak asasi manusia.
Perkembangan perjuangan akan pemenuhan hak-hak asasi manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut mempengaruhi para pejuang Indonesia untuk memperjuangkan hak mendasarnya sebagai manusia, yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Dasar Negara juga menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Perhatikan sila dalam Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menyiratkan keberpihakan pada hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 45 baik pembukaan maupun pasal demi pasal memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan HAM. Setelah kemerdekaan, tidak dengan sendirinya rakyat dapat memenuhi pemenuhan hak-haknya. Hal itu terjadi karena situasi bangsa negara yang masih dalam memperjuangkan NKRI, maupun karena penyalahgunaan kekuasaan serta kekuasaan mutlak pemerintah yang berlindung di balik kedok demokrasi. Para siswa, setelah kita belajar dari video pembelajaran ini mengenai materi demokrasi dan HAM, ternyata demokrasi dan HAM perlu kita perjuangkan dan usahakan. Oleh karena itu, mari kita memulai belajar untuk membiasakan, menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia dimulai dari lingkup yang terkecil, yaitu dari keluarga kita masing-masing. Sehingga ketika kita sudah terbiasa, kita juga menjadi pribadi yang belajar untuk menegakkan demokrasi dan HAM dalam kehidupan setiap hari, baik di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Pada akhirnya, terima kasih kalian sudah memperhatikan video ini. Kiranya Tuhan memberkati.